Berarti kalau F3, N-nya diganti 3. Berarti dia sama dengan F2 ditambah dengan 2. Nah, ini sendiri dia adalah F3. Kemudian ini ditambah dengan 2. Nah, kemudian F2-nya ada nggak? Oh, F2-nya sendiri nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Bahas Matematika. Di video kali ini, kita masih membahas terkait dengan pola bilangan. Jadi jika pada video sebelumnya, kita sudah membahas terkait dengan bagaimana cara menentukan rumus dari UN, dari pola bilangan tingkat pertama dan juga pola bilangan tingkat kedua. Nah, di bagian ketiga ini, kita akan membahas terkait dengan relasi rekursif gitu ya. Jadi kita namai di yang bagian ketiga ini adalah relasi rekursif. Nah, apa ini relasi rekursif gitu ya? Jadi relasi rekursif ini merupakan suatu pola bilangan di mana nilai suku berikutnya itu bergantung pada suku sebelumnya. Jadi kalau kita definisikan di sini bahwa suku berikutnya bergantung pada suku sebelumnya. Jadi ini yang dinamakan dengan relasi rekursif. Nah, relasi rekursif yang paling terkenal itu kita namai, mungkin teman-teman juga ingat, itu ada yang dinamakan dengan barisan Fibonacci gitu ya. Jadi ada barisan Fibonacci gitu ya. Oke, Fibonacci. Nah, di mana di barisan Fibonacci ini kalau kita perhatikan barisannya itu kan berbentuk 1, 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 5, 8 gitu ya. Dan 13 dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan 2 ini dia kan hasil penjumlahan 1 dan juga 1. Kemudian kalau 3 ini dia adalah hasil penjumlahan 1 dan 2. Kalau 5 dia adalah hasil penjumlahan 2 dan 3. Nah, ini yang dinamakan dengan relasi rekursif, di mana nilai-nilai dari suku berikutnya di sini itu bergantung pada suku sebelumnya gitu ya. Sehingga di barisan Fibonacci ini untuk UN-nya sendiri dia memiliki UN itu dia sama dengan UN-1, kemudian ditambah dengan UN-2 ya, di mana untuk N-nya sendiri itu dia lebih dari sama dengan 3. Ya, sehingga kalau di sini tadi disuruh menentukan nilai dari U3, jadi U3 itu ya dia sama dengan U2 ditambah dengan U1 gitu ya. Karena N di sini itu diganti 3. 3 dikurangi 1, 2. Kemudian 3 dikurangi 2 adalah 1. Nah, U2 sendiri itu adalah 1. Kemudian U1-nya itu adalah 1 juga. Sehingga diperoleh U3-nya adalah 2. Kemudian kalau misalkan disuruh menentukan nilai dari U6, berarti ya dia sama juga dengan U5 ditambah dengan U4. Ya, kalau kita perhatikan di sini U5-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5 adalah 5. Kemudian U4-nya adalah 3. Berarti 5 tambah 3 itu adalah 8. Nah, ini dinamakan dengan relasi rekursif. Nah, sekarang kita akan coba ambilkan suatu kasus di relasi rekursif ini. Kita ambilkan suatu contoh gitu ya. Contoh. Misalkan yang pertama, misal ada Fn, di mana Fn ini didefinisikan gitu ya. Ada dua definisi, dia sama dengan 4 untuk N sama dengan 1. Kemudian dia bernilai Fn-1 ditambah 2 untuk N lebih dari sama dengan 2. Nah,
Misalkan di sini kita disuruh menentukan, misal ya, tentukan nilai dari F4 gitu ya. Nah, F4 berapa nih gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan berarti untuk menentukan F4 kita bisa cari nilai dari F4 itu. Oke, F4 itu dia sama dengan, ya, berarti kan N di sini dia diganti dengan 4. Berarti 4 min 1 itu sama dengan F3. Berarti dia sama dengan F3 ditambah dengan 2. Nah, padahal kan F3 sendiri itu belum ada. Maka kita harus menjabarkan F3-nya. Berarti kalau F3, N-nya diganti 3. Berarti dia sama dengan F2 ditambah dengan 2. Nah, ini sendiri dia adalah F3. Kemudian ini ditambah dengan 2. Nah, kemudian F2-nya ada nggak? Oh, F2-nya sendiri nggak ada. Berarti kita harus menjabarkan F2-nya. Ya. Jadi F2-nya sama dengan apa dia F2-nya? Berarti kalau F2, N-nya 2, berarti 2 dikurang 1 adalah F1. Berarti F1 ditambah dengan 2, kemudian ditambah dengan 2, kemudian ditambah dengan 2. Nah, nilai dari F1 sendiri berapa? Nilai dari F1 sendiri itu adalah 4. Kenapa 4? Karena di sini untuk N-nya sama dengan 1, maka Fn-nya dia sama dengan 4 gitu ya. Maka ini dapat kita peroleh nilainya dia sama dengan 4 ditambah dengan 2 tambah 2 tambah 2 itu adalah 6. Sehingga nilai dari F4 itu adalah 10. Nah, ini adalah cara menentukan suku ke N dengan relasi rekursif gitu ya. Contoh yang kedua, di sini ada UN gitu ya. UN dia bernilai 2 untuk N sama dengan 1, dan untuk N lebih dari 1 dia didefinisikan sebagai UN plus 1 ini dia sama dengan N dikalikan dengan UN. Nah, misalkan kita disuruh menentukan nilai dari U5. Berapa sih nilai dari U5 gitu ya. Maka kita harus menjabarkannya. Nah, menjabarkannya bagaimana? Oke, berarti kalau U5 sekarang menggunakan yang ini nih. U5 berarti kan ini dia sama dengan 5. Kalau ini sama dengan 5 berarti N-nya berapa? Berarti N plus 1 sama dengan 5, maka N-nya dia sama dengan 4. Ya. Maka U5 itu dia sama dengan 4 kali U4. Nah, nilai dari U4-nya ada belum? Nggak ada. Berarti kita harus mencari U4-nya terlebih dahulu. Berarti kan ini 4 dikalikan dengan, nah, U4. Berarti N-nya sama dengan berapa? Sama dengan 3. Berarti 4 kali 3 kali U3. Nah, U3-nya udah ada belum? U3-nya dia juga belum ada. Berarti kita harus mencari U3-nya. Berarti kan ini 4 dikali 3. Nah, U3 berarti kan dia sama dengan 2 dikalikan dengan U2. Nah, U2 sendiri itu kan belum ada juga. Jabarin deh U2-nya. Berarti U2 itu adalah 1 kali U1. Sehingga kita peroleh jawabannya itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali U1-nya berapa? U1-nya dia adalah 2. Nah, ini tinggal dikalikan. Nah, itu adalah nilai dari U5. Oke, jadi itulah video pembahasan terkait dengan pola bilangan dan juga relasi rekursif. Kemudian di sini ada beberapa kasus di dalam pola bilangan. Silakan bisa dicoba untuk berlatih. Kemudian jika ada pertanyaan terkait dengan cara menentukan rumus UN pada pola bilangan bisa dituliskan di kolom komentar. Semoga video penjelasan ini bermanfaat dan terima kasih.